Welcome to our channel. Runtuhnya sebuah negara, bahkan yang dinilai powerful sekalipun, bukanlah satu perkara baru atau hal yang tidak mungkin terjadi. Kita tentu mengingat negara adidaya sekaliber Uni Soviet dan Yugoslavia yang telah merasakan bagaimana dan betapa pahitnya sebuah keruntuhan. Berkaitan dengan konteks runtuhnya sebuah negara, Korea Utara atau Korut mungkin menjadi negara paling kontroversial di dunia. Pasalnya rezim Kim Jong-un yang tertutup seringkali dianggap tidak menyejahterakan rakyatnya. Terlebih, program senjata nuklir rezim ini yang selalu memantik huru-hara global. Tidak mengherankan banyak pihak yang berharap rezim Korut runtuh. Salah satunya datang dari ulasan The Week yang cukup komprehensif dalam tulisannya Why North Korea's Collapse is Inevitable. Media ini mengulas sejumlah skenario yang bisa merobohkan kekuasaan Kim Jong-un, mulai dari yang baik sampai yang kejam. Bagaimana bila negara ini benar-benar runtuh di kemudian hari? Inilah pembahasannya. Dunia sempat dihebohkan dengan berita bahwa Korea Selatan dan Korea Utara diambang perang pada tahun 2015. Konflik puluhan tahun di semenanjung Korea tetap menjadi salah satu titik nyala api utama dunia, dan Korut seringkali mendapat asosiasi sebagai pihak antagonis. Secara umum, konflik ini sebagian besar dilihat dari segi geopolitik, tetapi akan lebih masuk akal untuk melihatnya dari perspektif politik domestik Korea Utara. Kita tentu tahu, rezim totaliter sebagian besar didorong oleh ideologi atau politik internal. Dalam hal ini, ideologi yang berkuasa di Korut, Juche, kombinasi komunisme, merkantilisme, dan rasisme tidak memberitahu kita tentang itu. Yang kita ketahui adalah bahwa Kim Jong-un sebenarnya merupakan pemimpin lemah dan bertindak untuk menopang dukungannya. Bahkan pada hari-hari terbaiknya, rezim berada di ambang kehancuran hanya karena sebagian besar rakyatnya kelaparan dan tidak bahagia. Hanya perlu dorongan kecil untuk melancarkan teror yang membuat rezim bersatu ini untuk runtuh. Ya, pada akhirnya muncul pertanyaan, apa yang terjadi jika suatu hari nanti Korea Utara berantakan melalui pemberontakan massal, bencana ekonomi, atau perang? Dalam skenario paling baik, wacana penyatuan Korea masih bertahan sampai hari ini. Ya, terdapat beberapa pihak, baik di Korea Utara dan Korea Selatan, yang fokus pada isu reunifikasi Korea. Nah, salah satu momen terpenting yang menandai reunifikasi tersebut adalah ketika SEA Games tahun 2018 yang diselenggarakan di Indonesia. Saat itu, meskipun terdapat 3 Korea, ada satu kontingen yang diisi oleh perwakilan dari 2 negara tersebut, sehingga memberi kesan bahwa penyatuan 2 Korea ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Meski demikian, rezim Kim selalu menolak berkompromi mengenai perubahan kekuasaan. Namun sebagai pertimbangan, dengan bantuan Tiongkok dan Amerika Serikat, penyatuan ini mungkin saja dapat terwujudkan suatu saat nanti. Jika skenario barusan dianggap utopis, maka simaklah skenario berikut dan ini mungkin jadi yang lebih masuk akal. Kita tahu, rezim Kim bisa saja runtuh oleh kudeta militer atau unjuk rasa besar-besaran. Negara dengan perekonomian terpusat, sistem politik yang berada pada satu keluarga, ditambah infrastruktur yang lemah akan menjadi sangat rentan. Pandangan ini sejalan dengan tulisan Harry Kazianis, North Korea has collapsed, the headline you don't want to ever see, bahwa keruntuhan dalam konteks Korut dapat terjadi dalam salah satu dari 2 bentuk, yaitu keruntuhan rezim dan keruntuhan pemerintah. Dalam keruntuhan rezim keluarga Kim dan Kim Jong-un pada khususnya digulingkan, dan beberapa pemimpin baru yang mengambil alih Korut kemungkinan muncul dalam militer. Dalam hal ini, mekanisme dan organisasi kontrol nasional sebagian besar dapat tetap ada, kendati pun penggulingan ini akan mengganggu mekanisme untuk suatu periode tertentu. Penguasa baru akan cenderung untuk membersihkan banyak senior pemerintah dan menggantinya dengan personel yang setia kepadanya. Dalam hal ini, rezim keluarga Kim akan digulingkan. Namun, jika tidak ada satupun individu atau kelompok yang dapat membentuk pemerintahan pusat Korut,
kemungkinan besar faksi-faksi lain akan berkembang yang masing-masing mencoba mengendalikan bagian-bagian negara. Dengan beberapa kemungkinan memiliki kendali yang sangat lemah, bahkan atas wilayah mereka sendiri. Banyak fungsi pemerintah pusat akan gagal, termasuk sebagian besar sistem kontrol. Memang, keruntuhan adalah proses dan hasil. Korea Utara belum mengalami keruntuhan rezim ataupun pemerintahan, tetapi proses keruntuhan tampaknya sudah berlangsung. Dengan demikian, rezim Kim mungkin paling baik diklasifikasikan sebagai sistem totaliter yang gagal atau terkikis. Skenario lain yang sering kali dibicarakan adalah serangan udara Amerika Serikat. Wacana ini bukanlah wacana baru, bahkan telah disinggung oleh salah satu lembaga berpengaruh AS yang berspesialisasi dalam kebijakan luar negeri Paman Sam dan hubungan internasional, The Council on Foreign Relations. Dalam analisis yang dipublikasikan tahun 1999, Can the United States Cause the Collapse of North Korea? Should we try? Menyebut hal tersebut sebagai siasat yang paling buruk untuk meruntuhkan rezim. Ya, berkaca dengan yang sudah-sudah, AS tentu mampu menghancurkan infrastruktur utama Korut dalam hitungan beberapa jam saja. Angkatan bersenjata Korut akan kerepotan menghadapi konflik semacam ini. Jelas akan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Nuklir Kim Jong-un pun bisa jadi petaka berikutnya. Makin diperparah, Tiongkok kemungkinan akan berpihak pada Korut. Dan tentunya, skenario terburuk ini memang tidak seharusnya terjadi di waktu-waktu mendatang. Itulah tadi beberapa kemungkinan skenario yang bisa terjadi untuk melihat Korea Utara runtuh. Menurut kalian, skenario mana yang paling bisa terjadi?